Hai, Assalamualaikum teman-teman. It has been a long time. Lama banget Sally udah gak buat video ada apa di YouTube. Untuk itu mas special thanks buat teman-teman yang udah inisiatif bertanya dan nyemangatin Sally dan tim. Nah, video ini sekaligus menjadi video pertama dari a series of Ada Apa season 2025. Video ini dibuat pada bulan Maret tahun 2025 teman-teman, di mana sosial media kita, khususnya di Indonesia, sedang diramaikan dengan konten-konten yang cukup menguras emosi. Mulai dari kasus mega korupsi, hutan gundul, banjir, hukum yang tebang pilih, kasus Pertamax Pertalite, efisiensi anggaran, pengesahan RUU TNI, hingga hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap pun ikut meramaikan tagar sosial media kita belakangan ini. Tapi video ini sebagai pembuka dalam a series of video Ada Apa tahun ini. Setelah sekian lama vakum, gak akan ngebahas konten-konten berat terkait sospol dulu. Kita bakal ngebahas fenomena sosial yang memang melanda mayoritas kita anak muda hari ini, yaitu brain rot. Karena teman-teman harus diakui bahwa konten-konten pendek yang berseliweran tadi kita konsumsi setiap hari, bahkan setiap jam. Dan seringnya kita lupa nge-screening mana yang pas, mana yang enggak, mana yang logis, mana yang enggak logis, mana yang sekedar nyari FYP semata tapi enggak berbasis data, mana yang opini, dan mana yang hoax. Semuanya nyatu dalam ruang virtual yang kita sebut sebagai sosial media. Alhasil, kita semua yang mengonsumsi berita-berita tadi mengalami satu fenomena sosial, yaitu brain rot. Dilansir dari or.oup.com, brain rot adalah kondisi di mana mental dan intelektual kita merosot, terutama akibat mengonsumsi konten-konten yang receh dan gak menantang, alias ngebuat otak kita jadi gak mikir teman-teman. Artinya, ternyata bukan hanya otot yang butuh untuk dilatih dengan mengangkat beban atau olahraga misalnya, melainkan otak kita juga butuh dilatih dengan berpikir, dihadapkan pada situasi-situasi sulit yang mau nggak mau akhirnya memaksa otak kita untuk bekerja lebih keras untuk solve the problem atau nyelesain masalah yang ada. Nah, dengan konten-konten receh dan pendek yang harus diakui makin hari makin banyak diproduksi, bahkan algoritma sosial media kita lebih memprioritaskan konten seperti itu untuk FYP. Maka kita sama dengan memperluas kesempatan brain rot ini terjadi pada mayoritas kita pengguna sosial media. Dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya. Ini terbukti dengan terpilihnya kata brain rot sebagai Oxford Word of the Year 2024 setelah pengambilan suara sebanyak 37.000 orang. Itu artinya teman-teman, tanpa kita sadari, mayoritas pengguna sosial media hari ini itu sudah tahu, sudah kenal, bahkan pernah mengalaminya. Karena ini berkaitan dengan konten yang beredar di sosial media teman-teman, maka otomatis alasan pertama dan yang paling utama adalah kita terlalu banyak mengonsumsi konten receh dan pendek. Surely sure, yang kecenderungannya itu nggak melatih critical thinking atau nggak memantik kita untuk berpikir. Sekali lagi, ini bukan tentang benar salah, namun mari kita lihat ini sebagai realitas sosial yang hari ini terjadi di kalangan kita generasi muda, agar kita lebih aware dan punya self-control atas apa yang kita lakukan atau keputusan kita sehari-hari. Dan tentu saja gak akan ada asap kalau gak ada api. Konten receh gak akan laku kalau gak ada yang suka. Karena hukum pasar adalah satu produk akan terus diproduksi kalau pasar mau membelinya. Nah, dilalahnya adalah kalau konten receh terus diproduksi sampai sekarang oleh siapapun kreatornya, itu tandanya pasarnya sudah pasti ada. Terlebih, data menunjukkan Indonesia adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak dan teraktif pengguna sosial media setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dengan kata lain teman-teman, kita sudah sama-sama tahu kalau Indonesia adalah salah satu pasar yang sangat menjanjikan. Juli tahun 2024, Tempo pun merilis dengan jumlah penduduk sekitar 281 juta jiwa di Indonesia, setidaknya 167 jutanya adalah pengguna aktif sosial media. IDN Research Institute meng-highlight pengguna IoT di Indonesia menghabiskan waktu minimal 8-10 jam di internet setiap harinya. Nah, rentang waktu ini kita gunakan untuk melihat, menonton, mendengar, atau mengonsumsi konten seperti apa,
mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan seperti apa, aktivitas dan rutinitas seperti apa, well, masing-masing kita yang tahu. Karena pada akhirnya itu semua kan berpulang pada profesi dan pilihan produktivitas kita sebagai individu kan ya. Namun teman-teman, satu hal yang menarik, saat bisa menempatkan Indonesia dalam urutan 69 dari 81 negara atas kemampuan berpikir kritisnya, maka otomatis kita sudah sama-sama sadar tipikal konten seperti apa yang akan laku di Indonesia. Dan seperti biasa teman-teman, konten Ada Apa akan mencoba meng-highlight beberapa solusi atau cara yang bisa kita lakukan. Well, setidaknya untuk meminimalisir. Karena kalau memperbaiki total, kayaknya akan kembali ke masing-masing individunya. Tapi kalau teman-teman bingung, mulainya dari mana ya? Semoga 3 cara yang akan kita bahas ini mampu ngatasin brain rot atau kemerosotan mental akibat kecanduan konten-konten pendek dalam kehidupan kita dan produktivitas kita sehari-hari. Tips yang pertama adalah, gak ada cara lain, batasin screen time kita. Teman-teman, karena brain rot ini kan muncul akibat terlalu lama screen time atau konsumsi konten receh di sosial media ya. Maka gak ada cara lain, gak perlu neko-neko, batasin jumlah screen time kita. Bisa dimulai dengan 2 cara. Pertama, bangun pagi jangan langsung lihat HP. Cari aktivitas selain scrolling. Taruh HP di ruangan yang berbeda, atau masukin ke dalam laci, di tempat yang jauh dari posisi kita tidur. Jadi pas kita bangun, butuh 2-3 kali lipat lebih sulit untuk menjangkau HP dan mulai scrolling. Atau teman-teman bisa atur nih batasan waktu maksimal screen time harian di gadget kita masing-masing. Nah, kalau cara yang kedua saya harus akui ini agak subjektif teman-teman. Bisa cocok, bisa enggak. Amat sangat tergantung dengan aktivitas dan profesi kita. Semisal, seorang digital content creator atau editor atau researcher yang berbasis digital mungkin agak sulit teman-teman untuk menaruh batasan waktu screen time di gadget mereka. Karena pekerjaan mereka literally ada di dunia digital. Tapi yang jelas, bagaimanapun caranya, kita menghabiskan waktu di dunia digital harus penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Sehingga nggak semua konten yang FYP perlu kita ikutin, atau semua berita viral harus kita reaction. Pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena kalau enggak, aktivitas dan fokus kita itu nyaris dibentuk oleh algoritma sosial media, bukan kita yang membentuk dan mengendalikannya. Dan itu capek banget. Tips yang kedua, miliki intensitas atau goal yang jelas. Di internet ini sebetulnya kita mau ngapain sih? Teman-teman, ada istilah dari orang bijak yang menyebutkan internet is just a tool. And the fact shows it is not about the gun, but the man behind the gun. Internet itu hanya alat. Nah, pertanyaannya, siapa yang berada di belakang alat tersebut? Pistolnya dipakai untuk hal-hal positif dan produktif atau justru sebaliknya? Dipakai untuk membunuh atau membantu untuk mempercepat kita menuju target atau memperlambat karena distraksi dan tsunami informasi yang nyaris tiap hari bahkan tiap jam terjadi dalam genggaman kita. Teman-teman, ternyata kebanyakan dari kita menghabiskan waktu di internet, khususnya di sosial media ya, bukan saat kita sudah tahu apa yang mau dikerjakan, melainkan karena justru kita nggak tahu mau ngapain alias kita bosan. Makanya terus kita ngebuka dan nge-scrolling sosial media yang menawarkan begitu banyak pilihan konten. Bayangkan orang yang mau belanja ke supermarket, tapi nggak punya list belanja, nggak punya target barang apa yang mau dibeli, maka yang sering terjadi adalah impulsive buying. Semuanya dibeli, semuanya diambil, ngelihat ada barang yang bagus, kok menarik ya, ambil. Ngelihat ada promo, kok murah ya, akhirnya kita beli. Nah, ini sama halnya dengan sosial media teman-teman. Kita bisa mulai dengan mindset kali ini 1 jam atau 2 jam kita bakal buka sosial media adalah untuk riset tentang topik A, B, dan C misalnya. Atau kita hanya punya waktu 30 menit untuk berselancar di internet, menikmati apa yang boleh jadi saat ini sedang viral atau ramai dibincangkan orang. Supaya saat bergaul dan memulai obrolan di dunia nyata, kita nggak kaku dan nggak ketinggalan berita banget. Yang jelas, punya goal dan target saat surf on the internet akan membantu kita mengurangi potensi brain rot. Karena tanpa ada intensitas dan tujuan yang jelas, percaya deh, kita akan jadi 90% manusia yang akan ikut arus
bukan yang justru 9% mendapatkan manfaat dari arus atau bahkan 1% yang menciptakan arus. Dan tips yang ketiga sekaligus terakhir, lakukan aktivitas di luar ruangan, khususnya yang bergerak aktif ya. Susun aktivitas kinestetik harian yang mau kita lakukan. Bisa berupa jalan santai di pagi hari, olahraga rutin di jam-jam tertentu, menghabiskan waktu di alam, atau sekedar melakukan hobi yang tidak berkaitan langsung dengan internet. Ini akan memaksa otak dan otot kita untuk bekerja, dan secara nggak langsung keduanya kita train atau kita latih. Mungkin kita nganggapnya sepele, wah ini kan cuma baca buku 5 lembar di pagi hari, tapi kalau dilakukan 365 hari, kebayang nggak teman-teman? Gimana otak kita dilatih untuk menyerap informasi, menganalisa, dan berpikir atas apa yang kita baca tanpa terpapar blue screen. Atau jalan santai 15 menit saat pagi sebagai warm up kita memulai hari. Tapi kalau dilakukan secara berturut-turut selama 3 bulan, that's automatically become our habits. Satu hari kita miss jalan pagi, rasanya bakal ada yang aneh deh, atau tubuh bakal minta lagi. In other words, kalau memang screen time dan konten receh itu adalah habit, maka cara yang efektif untuk menguranginya adalah hadirkan alternatif kebiasaan yang bisa mengalihkan fokus kita untuk nggak pegang HP. Nah, usahain aktivitas yang dipilih adalah yang tidak melibatkan handphone, gadget, dan sejenisnya. Semisal 1 jam melukis, atau 1 jam kita ikut kelas yoga, atau dancing, atau masak, tapi kita nggak pegang handphone. Kita fokus ke aktivitas yang sedang kita kerjakan. Percaya deh, living in the present adalah salah satu cara untuk kembali melatih fokus kita atas apa yang sedang terjadi dan sedang kita kerjakan. Dalam jangka waktu yang panjang, kita akan jauh lebih peka, cepat membaca dan menganalisa situasi yang sedang terjadi, dan yang paling penting, kita punya clarity, kejelasan dalam mengambil keputusan. Nah, sekian dulu episode Ada Apa di season baru ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Please tinggalin komen di bawah, kira-kira teman-teman punya cara lain gak buat ngatasin brain rot. I will see you in the next video. Assalamualaikum.